Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Benny Krishna. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan pelajaran kita mempelajari tentang teknik dasar tari Minang. Nah, pada video kali ini saya ingin menggabungkan dua teknik yang sudah saya ajarkan sebelumnya kepada teman-teman, yaitu tangan palabe dan kudo-kudo. Nah, baik teman-teman, kita akan memulai dengan posisi kudo-kudo ya. Posisi kudo-kudo. Posisi kudo-kudo kalau saya ingatkan lagi ya, saya review sedikit kudo-kudo. Posisi yang akan kita ambil itu untuk ukuran kita masing-masing bisa 1,5 tubuh kita atau bahu kita, atau kita bisa menghitung dengan langkah telapak kaki 4 langkah. Dimulai dengan membuka tumit. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita buka tumitnya 1, 2, 3, 4. Nah itu ya. Ini posisi kudo-kudo kita. Kudo-kudo kita ini bisa 4. Kalau 6 bisa juga, tapi lebih besar. Sekarang kudo-kudo 4 ini kita lebih rendahkan. Nah itu. Ini rata. Kudo-kudonya seperti itu. Ini kudo-kudo tangan. Ya, ada nanti kudo-kudo yang sudah saya ajarkan pada video sebelumnya, kudo-kudo tengah, kudo-kudo kida atau kiri, kudo-kudo suwo atau kanan, kudo-kudo lakang kanan, kudo-kudo lakang kiri, kudo-kudo muko kanan suwo ya, kudo-kudo kiri atau kida muko. Nah itu sudah saya ajarkan pada video saya sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton ya, atau mempelajari kudo-kudonya, bisa nonton video saya sebelumnya. Dan juga untuk tangan teman-teman. Ya, untuk tangan juga saya sudah memberikan juga teknik dasarnya untuk tangan palabe. Itu 4 kombinasi. Kombinasi tangan, tubuh, muka, dan mata. Nah ini 4 kombinasi itu harus teman-teman pelajari dengan baik supaya bentuk-bentuknya nanti pas, dan bentuk-bentuknya yang sudah saya detail ini bisa sesuai dengan karakter tari Minang itu sendiri. Oke, teman-teman, kita coba kaki saya coba agak ke kiri ya. Saya coba buka kakinya. Ukuran kita tadi ingat 1,5 badan kita atau 4 langkah kaki, telapak kaki kita. Kita mulai kalau dengan telapak kaki ukurannya, kita mulai membuka dengan tumit. Jangan salah ya, jangan ujung jari, tapi kita buka dengan tumit. Ya seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Kudo-kudo. Dari sini kita rendahkan tekuk lututnya, rendah. Ini namanya kudo-kudo tangan. Sekarang kalau kita palabe. Palabe itu saya beri dulu ya, capek kalau menerangkan dengan kudo-kudo. Oke, kalau palabe itu posisinya diingat, waktu video sebelumnya saya sudah terangkan, saya langsung aja. Posisi palabe di depan dada ya, jauh. Kita mulai dari sembah, kita buang satu tangan kiri umpamanya ya, itu namanya palabe suwo. Kalau kita buang satu kanan itu palabe kida. Posisinya seperti ini ya, kita ambil dari badan, kita dorong ke depan, tidak bisa didorong lagi. Nah disitu posisi palabe kita ya. Nah sekarang kita kombinasikan dengan kudo-kudonya. Kudo-kudonya seperti apa? Kita bikin sekarang kudo-kudo ya. Ini tangan palabe udah jadi nih ya. Sekarang kita buat posisi yang 4 tadi. Ingat ini posisi 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita coba tangan palabenya di depan, kita buang satu tangan kiri, berarti ini namanya palabe suwo. Nah sekarang kita gabungkan posisinya dengan posisi kuda-kuda ya. Posisi tangan palabe kita gabungkan dengan kuda-kuda ya, seperti ini ya. Ini hop, ini berarti masih kudo-kudo tengah kan ini ya, jadi namanya masih kudo-kudo tengah. Nah sekarang untuk menggabungkan dengan kudo-kudo suwo atau kanan ya, sebelah kanan,
kita gabungkan dengan 4 kombinasi tangan tadi, 4 kombinasi tangan pala B. Ingat, 1, badannya miring ke arah diagonal, ya, muka ke arah diagonal, matanya ke sebelah kanan. Nah, sekarang kan agak aneh nih, ada yang aneh teman-teman, karena kuda-kudanya belum saya buat, ya, belum saya buat. Jadi agak aneh posisinya. Jadi dari sini posisinya tangan, badan ke arah diagonal, tangannya membawa ikut, jangan berubah tangannya, muka juga ikut, mata yang berdepan. Ya, ini posisi untuk pala B. Tapi posisinya masih aneh teman-teman, karena ada posisi kaki yang teman-teman harus pahami dan pelajari juga. Nah, sekarang kita kembali ke kaki, kudo-kudo. Kudo-kudo, di saat bikin kudo-kudo dan tangan pala B tadi, kudo-kudo ini ya, kita mau bikin kudo-kudo suwo, berarti kanan, kudo-kudo kanan. Nah, sekarang waktu kudo-kudo kanan, kaki kanan kita jari-jarinya mengarah ke sedikit ke diagonal sana, ya. Jadi sedikit ke diagonal sana, diagonal kanan, dan kaki kiri kita ke arah lurus ke arah kiri. Nah, ini pelajarannya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Untuk mempelajari detailnya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, nah ini posisi kudo-kudo. Nah, sekarang untuk posisi kudo-kudo ini masih posisi tengah ya, tengah. Sekarang untuk posisi kudo-kudo suwo, berarti berat badan kita di suwo. Nah, agak beratkan ke suwo, ke kaki kanan. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya berat badan yang harus kita lakukan. Akan tetapi untuk referensi aja, informasi aja, kalau di saat disilat, kalau melakukan kudo-kudo kanan, dia benar-benar memberatkan badannya di kaki kanan. Kaki kiri ini tidak punya energi banyak. Akan tetapi kalau kita di tali itu tidak terlalu memakai itu ya, karena itu posisi yang seperti di silat tadi itu sangat berat posisinya. Jadi di dalam tarian, apalagi saya di dalam karya-karya saya tidak memakai itu, akan tetapi memakai tetap berat badannya di kanan. Ini namanya apa tadi? Kudo-kudo suwo. Ini kudo-kudo suwo. Ya, kudo-kudo suwo sekarang kita kombinasikan dengan tubuh pala B. Nah, tangan, badan, ya badan, dan muka ke diagonal, matanya ke arah depan. Sudut mata kanan sekarang ke depan. Ya. Nah, sekarang posisi yang ini saya harus kembali berdiri ya untuk menerangkannya. Posisi yang ini di saat pala B ini teman-teman, saya kembali lagi ke posisi kudo-kudo. Sini harus ini fungsinya untuk di depan badan. Katanya untuk menghalangi posisi badan depan. Dan untuk menghalangi badan ini kan masih kebuka ya teman-teman ya, masih kebuka. Kalau teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi, dia akan lebih merendah, ya. Jadi dia posisinya lebih merendah. Karena supaya ketutup tadi, kalau tadi teman-teman bisa lihat ini masih kebuka. Sekarang untuk penutupnya bagaimana? Kita rendahkan. Nah, jadi ruangnya lebih kecil ruangnya. Itu ya. Jadi posisi tangan, badan ke arah diagonal, muka ke arah diagonal, dan mata ke depan sudut mata kanan, ya kayak gini, merendah. Nah, sekarang tangan kiri kita kan masih free ya, bebas ya. Kita letakkan di bawah tangan kanan untuk menutupi tubuh kita yang di depan sini, ya. Ini namanya kudo-kudo suwo dengan tangan kombinasi pala B suwo, ya. Itu tadi kudo-kudo suwo dengan kombinasi tangan pala B suwo. Nah, begitu juga kita lanjutkan ke posisi kombinasi kudo-kudo kida dan pala B dengan tangan pala B kida. Jadi teman-teman, antara pala B suwo dan pala B kida itu tekniknya sama, ya, hanya arahnya saja yang berbeda, ya. Kalau kita coba sekarang pala B suwo, ya, matanya ada ke depan, tangan. Sekarang kita pindah arahnya.
Kepala B, kida. Kida berarti ini ya. Dan ini kakinya, ingat tadi 90 ya. Kaki kanan menghadap ke arah diagonal, ini kaki kiri lurus. Sekarang kita pindahkan ke arah yang berbeda, karena kita mau membuat kudo-kudo kida. Kita bikin ini ya, kaki kiri kita ke diagonal situ. Sekarang tangan kaki kanan kita mengurus ke arah sana, ke arah kanan lurus. Jadi kalau kita temukan ya, antara kaki kiri dan kaki kanan kita, dia akan membentuk 90. Ya, begitu juga tadi di kanan. Sekarang posisi badannya di saat kita melakukan pala B. Di saat kita melakukan pala B, sama-sama putar pala B kida, kita putar ke arah diagonal tubuhnya. Muka juga ikut ke arah diagonal, hanya mata yang tinggal di depan. Ya gitu ya, mata tinggal di depan nih. Sekarang tangannya gimana? Tangan ingat posisi tangannya ya, pelajaran kita sebelumnya kita uji ke depan. Nah, posisi tangan seperti ini. Tidak angkat ya, tapi 45. Sekarang masih kebuka kan kita, di bawahnya kita tutup. Tangannya di depan. Ini. Berat badan di kaki kida. Ya. Seperti ini. Posisi ini namanya pala B kida. Kudo-kudo pakai pala B kida. Nah, gitu, kira-kira begitu teman-teman. Jadi antara posisi pala B suwo dan pala B kida ini harus kita pelajari dulu detailnya supaya kita di saat melakukan kita udah langsung. Kita sudah langsung paham, ya. Kita posisi badannya dan rendah itu. Kalau bisa lebih rendah dan juga tutup juga boleh, ya. Ini boleh juga. Ya gitu. Nah, atau jangan gini. Nah, gitu. Ya. Kalau saya tidak pakai gitu, karena ini menurut saya masih terbuka. Jadi saya tutup. Ya gitu. Ya. Ada juga mungkin ya pakai seperti ini, tapi saya nggak tahu. Ya gitu. Nah, gitu jadi posisi itu dua posisi yang dikombinasikan, kudo-kudo dan tangan pala B. Jadi pelajaran yang ini sekarang penting sekali pelan-pelan teman-teman pelajari. Pelan-pelan dulu posisi kaki seperti apa, tangan seperti apa, baru dilakukan kita di saat latihan baru lakukan. Suwo, pala B suwo, pala B kida, ya, pala B kida. Jadi waktu di saat berpindah antara suwo, kaki juga ikut pindah teman-teman. Pindah lagi ke kida, kaki juga ikut pindah. Ini namanya kalau di dalam gerakan berpindah ini kanan dan kiri, ini kita namakan gerakan gelek. Gelek itu ada di dalam silat, itu namanya menghindar. Gerakan mengecilkan posisi serangan, posisi sasaran, dikecilkan. Ini kan besar ya, dikecilkan. Kita lakukan gerakan gelek. Nah, itu gerakan gelek nanti pada video berikutnya akan saya terangkan secara khusus ya, karena itu juga sangat banyak detail-detailnya. Saya di sini mengajarkan dulu kepada teman-teman posisi kombinasi kudo-kudo dan posisi tangan pala B. Nah, begitu. Dan dua posisi ini, dua gerakan ini yang saya dapatkan di Gumara Sakti Dance Company, pimpinan dari Ibu Kusnari Suit, dan juga saya kombinasikan sama pelajaran-pelajaran teknik dasar tari Minang di Institut Kesenian Jakarta. Nah, itulah teman-teman dua kombinasi gerak dasar tari Minang, kudo-kudo dan tangan pala B. Saya berharap teman-teman mau mempelajari dua teknik ini karena sangat banyak digunakan pada tari-tari Minang pada umumnya. Oke teman-teman, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Maju terus dunia tari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.